Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Sisi Les Bangun, dalam mata kuliah Ergonomi dan Perencanaan Sistem Kerja 2. Saat ini kita akan membahas tentang Human-Machine Interface atau Sistem Manusia-Mesin. Sebelumnya, kembali kita mengingat lagi apa yang dimaksud dengan ergonomi, yaitu studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya, ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologis, engineering, manajemen, dan desain perancangan. Tujuannya adalah untuk kenyamanan atau comfort, kesejahteraan, well-being, dan efisiensi baik secara fisikal, mental, dan production. Jadi dari definisi ini dapat kita lihat bahwa yang menjadi fokus adalah manusia itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke sistem manusia mesin. Yang dimaksud di sini adalah kombinasi antara salah satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin yang saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh. Kenapa kita perlu memahami sistem manusia mesin? Karena sebenarnya interaksi antara manusia dan mesin ini sudah terjadi sejak dulu kala, ya. Dan manusia berharap semakin ke depannya interaksi itu semakin interaktif dan kemudian lebih mudah untuk digunakan. Dan display lebih ergonomis, yaitu sesuai dengan kondisi fisik dan mental dari si manusia itu sendiri. Dan diharapkan dapat menghasilkan sistem kerja dan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, dalam hubungannya sistem manusia dan mesin ini kita dapat bagi menjadi 3 kategori, yaitu manual system, di mana manusia memegang kendali penuh dalam menjalankan aktivitasnya. Anda bisa melihat dari diagram yang ada di depan ini. Dan kemudian kalau yang semi otomatik, di sini dominasi manusia mulai berkurang dan hanya bertindak sebagai pengontrol. Artinya, berarti mesin sudah memiliki kemampuan-kemampuan tertentu dengan tidak lagi bergantung kepada si manusia sebagai operator. Dan pada sistem otomatik, di sini mesin yang dominan, manusia hanya sebagai pemonitor. Misalnya, memonitor dari sisi output. Kalau misalnya outputnya sudah tidak sesuai dengan standar, berarti manusia harus melakukan penyesuaian atau bahkan menghentikan mesin itu. Nah, Anda bisa perhatikan dari diagram yang ada ini, ada beberapa perbedaan-perbedaan. Nah, secara umum, manusia dan mesin memiliki kelebihan dan kekurangan, dan inilah yang harus disinergikan untuk menghasilkan sistem kerja yang paling baik. Contohnya, dari sisi kecepatan, mesin itu relatif lebih cepat dan stabil. Kalau kita sudah mengatur dari awal, dia akan tetap konsisten mengikuti kecepatan yang kita tentukan. Kalau manusia relatif lebih lambat dan juga ada keterbatasan. Kalau manusia itu sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu, biasanya kecepatannya akan menurun dan juga kemampuannya akan menurun karena manusia itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Inilah yang perlu kita pahami. Dan dari sisi konsistensinya, mesin itu tetap konsisten sesuai dengan pengaturannya, kalau manusia sangat dipengaruhi oleh faktor psikis dan psikologisnya. Nah, namun manusia juga memiliki banyak kelebihan. Nah, kalau mesin tentu tidak bisa berpikir karena tidak punya intelijensi. Disinilah kelebihan manusia yang bisa memanfaatkan intelijensinya apabila mengalami kendala-kendala, bisa berpikir dan mengatasi masalah yang timbul. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kerja yang kompleks. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu sistem kerja itu yang bergantung bukan hanya mesin atau manusia saja, tapi ada lingkungan yang mempengaruhi juga performance dari si operator atau manusia itu sendiri. Nah, masing-masing faktor ini, mesin, manusia, dan lingkungan, memiliki komponen-komponen yang saling berinteraksi dan ini yang harus disinergikan agar menghasilkan sistem kerja yang paling baik. Nah, untuk komponen manusia, ada 3 hal yang sangat berpengaruh, yaitu effectors, meliputi tangan, kaki, dan suara. Sensoris, ini panca indera. Dan kemudian processing itu ada 2, yaitu energi untuk menggerakkan dan bekerja, dan juga otak, ya, sebagai pusat pengolah data. Ini bisa dalam low level program untuk mengatur aktivitas kerja, tapi ada higher level kognitif untuk berpikir. Nah,
Kemudian kalau komponen mesin, ini ada kontrol proses, operasi dasar pada mesin yang dapat dikendalikan oleh manusia. Display ini bisa berbentuk monitor, bisa juga output, dan ini juga yang menunjukkan bagaimana mesin itu bekerja. Kemudian kontrol, kendali yang menunjukkan seberapa besar aksi atau output yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Kemudian komponen lingkungan terbagi atas 3, yaitu workspace. Workspace itu ruangan di mana kita bekerja. Kemudian lingkungan fisik, contohnya temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, bau, dan warna. Ini sudah kita bahas di modul pertemuan sebelumnya ya, di lingkungan fisik. Dan kemudian organisasi kerja, jangan lupa dalam suatu perusahaan, manusia itu tidak bekerja sendiri atau tidak hanya bekerja dengan mesin, tetapi juga bekerja dengan sesama manusia lainnya, juga hubungannya antar sesama rekan kerja, dengan atasan, bahkan organisasi perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat contohnya, bagaimana sih interaksi antara ketiga faktor yang utama ini? Kalau kita lihat misalnya display dengan workspace, display itu mewakili mesin, workspace itu mewakili lingkungan. Ini contohnya yang biasa mempengaruhi adalah lokasi di mana display itu diletakkan. Kemudian, kalau kita lihat sensus dengan environment, sensus itu jangan lupa itu manusia, kalau environment itu dari sisi lingkungan. Lingkungan itu membutuhkan operasi-operasi yang dipengaruhi oleh sense atau panca indera dari manusia itu sendiri. Kalau kita lihat lagi, misalnya efektor dengan environment, di sini efektor itu manusianya dan environment itu lingkungan. Misalnya, dampak dari getaran dan iklim terhadap efektor atau terhadap tangan, kaki, dan suara manusia itu sendiri. Kalau kita lihat lagi dari sisi controls dengan environment, controls itu dari mesin, environment itu lingkungan, adalah dampak lingkungan dari penggunaan-penggunaan yang bisa dikendalikan. Nah, ini isu-isu yang mungkin berkaitan antara 3 faktor utama tadi. Kalau kita gambarkan dalam suatu diagram, ini ya, jangan lupa kalau yang nomor 2 itu display, kontrol proses, dan kontrol ini adalah mewakili mesin. Ini yang dimiliki komponen yang dimiliki oleh mesin. Kemudian sensory processing dan efektor itu adalah komponen yang dimiliki manusia. Nah, ini berada dalam satu workspace, lingkungan yang saling berinteraksi. Display monitor akan memberikan sensori, memberikan rangsangan sensori kepada manusia, dapat berupa penglihatan, dapat berupa apa namanya, bau, atau dapat berupa berbagai hal. Dan kemudian ini yang mau diproses baik oleh energi maupun oleh otak manusia. Dan kemudian efektor ini dari sisi tangan, kaki, dan suara ini memberikan kendali, dan ini juga ada terjadi proses bolak-balik di sini ya. Dan selanjutnya, kalau kita lihat lagi, dalam konsep yang lebih besar, yang nomor 8 ini yang mewakili lingkungan, lingkungan itu dipengaruhi oleh interaksi antara workspace, mesin, dan kemudian juga apa namanya, manusia itu sendiri. Dan yang paling keluar adalah work organization-nya. Jadi semuanya berada dalam satu lingkungan kerja yang saling berinteraksi untuk menghasilkan yang terbaik. Ini ialah yang harus disinergikan sehingga sistem kerja bisa bekerja dengan baik. Nah, jangan lupa hasil kerja manusia juga harus bisa diukur dan juga bagaimana mengendalikannya. Untuk mengukur aktivitas kerja, kita membagi kriteria fisiologis dan operasional. Kalau fisiologis berdasarkan kecepatan denyut jantung dan pernafasan, ini lebih kepada psikis. Kita akan melihat volume oksigen yang dibutuhkan, dan kemudian tekanan-tekanan psikologis yang dalam tekanan psikologis yang dialami oleh pekerja dalam situasi normal. Kalau kriteria operasional ini lebih kepada tekniknya mengukur hasil dari hasil atau output. Kemudian, kalau bicara proses terjadi kelelahan ini juga perlu dipahami kenapa. Jangan sampai si operator itu karena kondisi kerja yang tidak mendukung sehingga menimbulkan
kelelahan. Kelelahan fisiologis atau fisik, ataupun kelelahan psikologis atau mental. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah kecepatan dan ketelitian. Kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, kalau ketelitian merupakan jumlah terjadinya kesalahan persatuan waktu. Faktor yang perlu diperhatikan adalah reaksi, ekspektasi atau harapan, dan waktu gerakan. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Saya harap Anda bisa pahami dengan baik, dan jangan lupa membaca modulnya, dan sampai bertemu di pertemuan dan modul-modul berikutnya. Terima kasih, dan selamat pagi.